Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagia, jamaah Masjid Al-Mustaghfirin di Pejaten yang kami cintai, khususnya para pengurus masjid atau DKM, para ustaz, ustazah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Saya sebut saja anggota majelis yang terhormat, Majelis Taklim Al-Mustaghfirin. Karena memang sekarang majelis taklim lebih terhormat daripada majelis permusyawaratan rakyat. Makanya majelis taklim nggak ada yang didemo oleh mahasiswa. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu kita pahami, di antara tugas Rasulullah SAW itu ada 3. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina." Sebagaimana telah kami utus ke tengah-tengah kalian seorang rasul dari golonganmu juga, dari golongan manusia. Yang diutus bukan rasul dari golongan jin, tapi dari golongan kamu juga. So kalau diutus rasul dari golongan jin, ada yang jin bisa lakukan, kita nggak bisa lakukan. Jadi susah nirunya. Lalu kita punya alasan, ya terang aja rasul di golongan jin. Tapi kalau disebut minkum, rasul dari golonganmu juga, rasul itu manusia. Apa yang beliau lakukan, kamu sangat mungkin juga bisa melakukannya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa menirunya. Tugas seorang rasul, yatlu 'alaikum ayatina, tala yatlu tilawah. Tugas pertama tilawah, membacakan padamu ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum zakka yuzakki tazkiyah. Tugas kedua tazkiyah. Wa yu'allimukum allama yu'allimu ta'liman. Jadi tugas Rasul itu 3. Tilawah, bacakan; tazkiyah, sucikan; yang ketiga taklim, ajarkan. Yang menarik, tazkiyah dulu, disucikan dulu, baru diajarkan. Kalau kita sekarang, para guru zaman sekarang lupa ngajar, langsung ajarkan. Sucikan dulu qalbunya, ajak ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ajak istighfar dulu, baru ajarkan, berikan ilmu. Sebab kalau ilmu diberikan kepada orang yang jiwanya kotor, ilmu itu bukan saja tidak bermanfaat, juga bisa merusak dirinya dan merusak orang lain. Maka jangan heran sekarang banyak orang gelarnya tinggi-tinggi, makin pinter, tapi pinter untuk berbuat kejahatan. Orang bisa menjadi begitu kreatif untuk berbuat jahat, tapi mandek kreativitasnya untuk berbuat baik. Kalau diajak berbuat baik, perbuatan baik, selalu saja aduh susah, seperti nggak ketemu jalan. Tapi kalau untuk maksiat, selalu saja ketemu jalan. Itu.
Dan jangan lupa, jin itu juga punya anak. Bahkan kalau dia punya anak, dari dulu gak mati-mati. Sekali lahir anak sampai kiamat gak mati-mati. Jadi makin hari makin banyak jin. Suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, kharajal Nabi min indi laila. Suatu malam Nabi keluar rumah meninggalkan aku. Fakirtu alaihi. Aku cemburu karena Aisyah juga tahu Nabi punya istri lain. Nah, ini keluar pasti dari rumah yang lain. Fakirtu alaihi. Aku pun cemburu. Tahu-tahu Nabi masuk lagi ke dalam rumah. Terpergoklah Aisyah yang lagi cemburu, lagi manyun cemburu. Maka kata Nabi, malaki ya Aisyah? Ada apa ini Aisyah? Tadi ditinggal masih ceria, ditinggal keluar masuk, keluar lagi sebentar sudah manyun begini. Akhirnya kamu cemburu ya? Itu kata Aisyah, udah terpergok itu yang aku ada. Iyalah wajar aku cemburu. Bayangkan punya suami seorang Rasul yang baik, wajar dong aku cemburu, takut kehilangan. Lalu kata Nabi, awaqad ja'ati syaitanu, apakah kamu sedang kedatangan setan? Aisyah kaget. Aw ma'iya syaitan, apakah bersamaku saat ini sedang ada setan? Nah, ya. Aw ma'al kulli insanin syaitan, apakah pada diri setiap orang ada setan? Nah, ya. Wa ma'ak, bersamamu juga ada setan? Iya. Walakin Rabbi qad a'ani 'alaihi hatta asma. Hanya saja Tuhanku sudah menolong aku sehingga setanku sudah menyerah. Jadi pada diri setiap orang selain ada malaikat yang selalu mendampinginya, juga selalu ada setan yang selalu mengintai, mencari kesempatan kapan orang-orang ini lengah, dia masuk mengganggu. Kita tahunya corona nama penyakit, COVID. Ya. Atau dulu corona itu merek mobil Toyota. Tapi dalam bahasa Arab, kof, roh, nun, corona apa artinya? Corona itu artinya menyertai, mendampingi. Itu. Ya. Haji dan umroh yang dilakukan berbarengan itu haji kiram. Kof kiram beda dengan kirun. Nah, manusia itu memiliki qorin. Apa itu qorin? Qorin itu artinya penyerta, pembareng, pendamping. Kemana dia pergi, selalu saja ada yang mendampingi. Idh yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal. Ya. Apapun yang terlontar dari mulutnya itu tidak satu lafaz pun kecuali dicatat ya, oleh malaikat di kanan dan di kiri. Tetapi selain ada qorin berupa malaikat, ada qorin yang berupa jin, iblis atau setan. Maka ketika manusia-manusia jahat dimasukkan ke neraka nanti, faqala qarinuhu, itu berkatalah qorinnya, si jinnya itu, pendampingnya itu ya, di surat Qaf. Manusia itu punya qorin, punya pendamping berupa malaikat dan berupa jin. Sampai Aisyah saja sebagai istri Rasul pun begitu ditinggal keluar terbakar emosinya karena qorinnya niup-niupin kecemburuan. Ketika ditanya, kamu lagi kedatangan setanmu? Memang bersamaku ada setan? Iya. Apa pada setiap orang ada setan? Iya, kata Nabi. Bersamamu juga? Iya. Cuma Allah sudah menolong aku sehingga setan itu sudah gugur. Nah, artinya ini kan kaitannya dengan pendidikan kan. Para guru, para dosen, para kiai harus sadar. Begitu dia akan mengajar, yang hadir di ruang kelas, di majelisnya bukan anak-anak manusia,
juga anak-anak jin pada ikut hadir. Itu mendampingi susah payah kita belajar ilmu, melakukan riset penelitian, lalu begitu ilmu kita ajarkan, yang nangkap, yang terima bukan hanya anak manusia, anak jin iblis pun pada ikut belajar dari kita. Rugi kita sebenarnya. Oleh sebab itu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan, kalau guru mau ngajar, dia harus membersihkan ruangan. Minimal dengan pertanyaan saya, siapa yang guru di sini? Kapan mau ngajar di depan kelas, dia berlindung dulu kepada Allah. Lindung dulu kalau mau ngajar di depan kelas. Supaya anak-anak jin yang hadir mendampingi para siswa itu dijauhkan dulu oleh Allah. Itu. Ajak para murid, ayo, auzubillahi minasyaitonir rajim. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Minimal kitanya, yang ngajarnya ini, khotibnya, ustadznya, minimal. Lebih baik semuanya diajak. Tujuannya apa? Bersihkan dulu. Karena setelah dibersihkan baru ditaklim. Kalau tidak dibersihkan langsung ditaklim, jiwanya kotor, penuh keserakahan, diberikan ilmu, ilmunya digunakan untuk memperturutkan keserakahannya. Korupsinya kan cukup sedikit, warisan sambo banyak. Kalau tidak dibersihkan dulu, ada takaburnya, sombongnya, baru kasih ilmu sedikit aja udah sok pinter nanti, jadi nggak bermanfaat. Padahal kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, ada yang kita harapkan. Kalaupun kita sudah mati, ada warisan selain anak soleh yang selalu mendoakan, sedekah jariah, juga ilmu ilmu yang bermanfaat, supaya ilmu yang sudah kita ajarkan kepada anak buah kita, kepada anak murid kita, kepada anak-anak kandung kita, itu bermanfaat. Ini pelajaran Al-Baqarah 151. Nabi saja sebelum taklim tazkiyah dulu, sucikan dulu. Jadi besok-besok biasa kalau mau mengajar dimanapun, termasuk kalau di sini ada para pimpinan perusahaan, para manajer, kalau mau rapat itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita buka rapat. Apalagi kalau diajak seluruh peserta rapat, ta'awudz dan istighfar. Supaya rapatnya jadi benar, tidak dipengaruhi oleh setan. Kalau enggak rapatnya jadi rapat yang kacau. Nah, jadi tugas Rasul itu tilawah, tazkiyah, membacakan, mensucikan. Yang disucikan terutama kesucian jiwanya. Sebab kalau kesucian badan, sahabat Nabi bisa mandi sendiri. Tapi sucikan rohnya, sucikan jiwanya dulu. Kalau sudah disucikan, baru ditaklim. Maka saya menyebutnya peran atau tugas Rasul itu triple T, 3T, triple T. Itu. Oke, itu tugas Rasul. Rasulullah sendiri, SAW, mendapatkan triple T, 3T, tilawah taklim, tilawah tazkiyah taklim dari Jibril. Kalau satu, itu bahasa Arabnya malak. Tapi kalau banyak, malak, jamaknya malaikat. Jadi kalau malaikat itu banyak, kita lebih kenal malaikat dalam bentuk jamak plural. Maka begitu ditulis malak Jibril, malak Jibril, siapa yang berani malak Jibril? Saya malak pekerjaan preman di pasar. Jadi sebenarnya aslinya kalau satu itu malak, dua malaikat ini, dan kalau banyak malaikat. Tapi di Indonesia populer jamaknya malaikat. Gitu ya. Jibril melakukan 3T pada Nabi, tilawah, tazkiyah, taklim. Setidak-tidaknya ketika Muhammad SAW masih kecil, disusukan oleh ibu susunya, tidak tinggal di kota Makkah, di pegunungan,
disusui oleh Halimah Sa'diyah, dan dia keluarga penggembala kambing domba. Satu saat kan anak-anaknya Halimah Sa'diyah menemani Nabi lari pulang ke rumah, teriak, Umi, lihat Muhammad, apa yang terjadi dengan Muhammad? Dan Halimah Sa'diyah melihat ada dua malaikat, Muhammad kecil ditelentangkan, dibaringkan, lalu dibelah dadanya dan dikeluarkan kolbunya, dibersihkan. Setidaknya itu menjelang. Yang kedua nanti menjelang Mi'raj, Isra Mi'raj dilakukan hal yang sama. Jadi Nabi itu menjalani tilawah dan tazkiyah lalu taklim dari Jibril dari Allah. Maka kemudian Rasulullah melakukan tugas 3T kepada para sahabat Nabi. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu ditilawah, ditazkiyah, ditaklim. Di antara para sahabat Nabi ada yang serius belajarnya, ada yang datang sekali-sekali aja karena sibuk harus dagang ke luar negeri, ada yang sibuk ngurusin kebun kurmanya menunggu, ada yang sibuk mengembalakan kontaknya, tapi ada yang menekuni betul, sehingga akhirnya di antara sahabat Nabi itu ada sedikit orang yang menjadi ulama. Ali ilmunya mendalam, mereka menjadi ulama. Karena ilmunya yang mendalam, mereka jadi ulama. Dan karena mereka banyak berbuat kebaikan, mereka masuk kategori saleh, orang-orang saleh. Dan karena takutnya beribadah di mata Allah, dalam pandangan Allah, ini sahabat Nabi bukan manusia biasa lagi, tapi sudah level, sudah tingkatan waliullah. Orang-orang seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang bukan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, itu sahabat khusus. Bukan sekadar, kan kalau kita belajar di madrasah, apa itu generasi sahabat? Orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi, sudah menjadi dewasa dan muslim saat Nabi masih hidup. Tapi di antara sahabat ini ada yang tekun mendalami ilmu, tekun beribadah, tekun berbuat kebajikan. Ini bukan sekadar sahabat biasa. Ini waliullah. Dan kedudukan waliullah itu ya, sedikit di bawah Rasulullah. Maka ketika nanti Rasulullah SAW wafat, maka para waliullah ini, para ulama, para sutul anbiya itu, para solihin itu memang tugasnya mengajar para sahabat yang masih ada, melanjutkan tugas Nabi. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 69 ada orang-orang yang posisinya sangat dekat dengan Nabi. Sering kita baca minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Saya lompat saja ke sini. Jadi Jibril melakukan 3T kepada Rasul lakukan 3T tilawah tasbih taklim kepada para sahabat. Ada segelintir sahabat yang menjadi ulama, aulia dan salihin. Ketika Rasulullah wafat, mereka lah yang ditugaskan mengajar para sahabat, melanjutkan tugas Nabi. Ketika ada generasi mendatang, generasi yang disebut tabi'in itu artinya pengikut. Ya, kalau bahasa medsos sekarang followers, tabi'in itu followers, gitu ya. Nah, maka ini mengajar para tabi'in. Dan nanti tabi'in yang diajar ini ada segelintir orang yang menjadi manusia kelas khusus juga. Mereka menjadi ulama juga, menjadi aulia, para waliullah, menjadi sholihin juga. Yang ketiga ini, para sahabat nanti wafat semua, mereka bertugas membimbing para tabi'in, dan generasi berikutnya tabi'in, dan seterusnya, sampai pada umat zaman sekarang. Selalu ada kelompok-kelompok khusus itu, para ulama, para aulia, para sholihin. Dan mereka jadi ulama, jadi aulia, jadi sholihin, gak ujuk-ujuk jadi. Tapi mereka ada gurunya,
yang gurunya ada gurunya lagi, yang gurunya ada gurunya lagi, ada gurunya, ada gurunya, ada gurunya sampai ke Rasulullah. Jadi sanadnya nyambung. Jadi sampai sekarang pun masih ada ulama, orang-orang alim, masih ada aulia di muka bumi ini, para wali, masih ada orang-orang saleh, dan mereka jadi begitu, ada gurunya, ada gurunya, ada gurunya, ada gurunya lagi. Sanadnya itu musalsal, bersambung. Itu. Dan sekalian, jadi jangan katakan karena Rasulullah SAW sudah wafat, maka dunia ini tidak ada yang mengurusnya lagi. Umat ini tidak ada yang memimpinnya lagi. Ada. Alam semesta tetap diurus oleh Allah. Sedangkan umat manusia tetap diutus oleh para warasatul anbiya, para pewaris nabi. Umat ini tetap ada pembimbingnya, tidak dibiarkan. Sekarang saya mau beralih kepada yang lain. Manusia itu yang disebut manusia sebenarnya bukan semata-mata tubuh atau badan. Yang disebut manusia bukan semata-mata tubuh atau badan. Yang mana manusia itu? Kalau sekarang saya tanya, tunjukkan pada saya yang mana nafsmu, yang mana dirimu. Ini diriku, bukan, itu dada. Ya. Jadi yang mana manusia? Oh, manusia itu yang semua inilah dari kepala sampai kaki. Oke, memang saya tahu banyak orang memahami dirinya itu semata-mata tubuh atau badan. Dikeker-keker pakai kaca besar. Mana yang disebut manusia? Oh, manusia ini ya itulah dari kepala, badan sampai kaki. Sejak kapan jadi manusia? Sejak lahir. Apanya yang terlahir? Ya badannya ini. Jadi manusia yang mana? Ya inilah badan. Hati-hati. Ketika kita menganggap manusia cuma tubuh, badan, benda, fisik, materi, berarti tanpa sadar kita sudah menjadi orang yang materialistik. Bagi orang yang materialistik, segala sesuatu yang tidak ada materinya, segala sesuatu yang tidak ada bendanya, segala sesuatu yang tidak ada wujud fisiknya, maka itu dianggap tidak ada. Manusia pun dianggap ada, ya badannya ini. Nah, dia materialistik, menganggap diri manusia cuma badan. Dan orang yang materialistik memang tidak percaya dengan ruh, tidak yakin dengan adanya jiwa. Lalu kalau mati, ya badan mati, habis tenaganya, mati aja. Lalu kemudian busuk, terurai, musnah. Jadi kematian itu apa? Kematian adalah musnah. Dengan mati, musnah. Dengan mati, berakhir segala-galanya. Oh, aku takut mati. Orang yang materialistik sangat takut dengan kematian. Karena mati itu dianggap musnah. Selesai. Tapi kita orang beriman tidak. Manusia itu bukan badan. Yang hakiki itu ruh. Ruh yang ditempatkan di badan. Badan boleh mati, ruh tidak mati. Melanjutkan kehidupan. Kenapa harus takut dengan kematian? Justru kematian adalah pintu gerbang yang indah yang akan mempertemukan kita dengan Dia yang sangat menyayangi kita. Kenapa harus takut dengan kematian? Justru kematian adalah pintu gerbang yang indah yang membebaskan kita dari tipu daya dunia. Karena kemudian kita akan masuk ke kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada lagi dusta di antara kita. Maka kematian itu menjadi sesuatu yang dinanti dalam ajaran Islam. Dan pesan Nabi, salah satu yang harus diingat-ingat dalam hidup adalah zikrul maut. Selalu ingat-ingat kematian. Selalu ingat-ingat kematian. Tapi buat orang yang materialistik, mati, wah, musnah kita, habis, hilang segalanya. Kematian menjadi sesuatu yang menakutkan.
karena nggak ada harapan lain. Itulah yang kata Nabi, penyakit waham. Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu takutnya dengan kematian. Oleh sebab itu harus kita ubah. Yang disebut diri manusia itu sebenarnya bukan semata-mata badan. Dalam surat Al-Insan ayat 1, Allah mengingatkan, bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu dulu yang pada masa itu insan sudah ada tetapi belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal, belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Kenapa begitu? Karena ketika Allah mencipta insan, yang pertama Allah cinta bukan badan, tapi ruh, jiwa. Bagaimana bentuk ruh? Yang nggak tahu, gaib. Bukannya bundar seperti itu. Ini hanya ilustrasi, gambaran. Jadi ketika Allah cipta insan itu insan dalam wujud yang gaib dulu, gaib, ruh. Bahkan para ulama sufi katakan, manusia rohania yang pertama dicipta oleh Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur, cahaya langit dan bumi. Yang pertama Allah cipta adalah Ruh Muhammad. Maka Ruh Muhammad itu berwujudnya nur. Maka dalam kitab-kitab akidah selalu ada istilah Nur Muhammad, Nur Muhammad. Maka banyak ulama punya anak laki-laki diberi nama Nur Muhammad. Nur. Badannya memang hasil perkawinan saya dengan istri saya, tapi mudah-mudahan ruhnya yang masuk adalah ruh dari turunan Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Muhammad yang awal. Dari Ruh Muhammad itulah dicipta ruh-ruh lain, dicipta ruh-ruh lain, dicipta ruh-ruh lain. Jadi para ruh itu pun punya turunan. Nanti setelah itu kan di alam arwah, alam ruh. Lalu Allah mencipta alam jabarut, alam malakut, lalu alam mulki. Saya nggak bahas terlalu penting. Alam mulki itu ya alam fisik, alam benda. Oh, dia tembok. Tuh ada gunung, ada hutan. Oh, ada langit biru, ada awan, ada bintang, matahari. Itu alam fisik, alam mulki. Begitu dicipta alam mulki, yang termasuk di situ ada bumi, tempat kita tinggal. Bumi selalu berputar, tidak diam. Lalu Allah kumpulkan para malaikat dan berkata, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini ada khalifah, ada wakil. Siapa yang disiapkan menjadi khalifatullah, wakil Allah? Manusia. Oh, manusia kan masih ruh di alam bawah. Iya, mereka bakal diturunkan ke muka bumi, menjalankan tugas bergantian. Kita makhluk rohaniah yang sekarang sedang diturunkan ke muka bumi, menjalankan tugas bergantian. Manusia rohaniah yang pertama dicipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manusia rohaniah yang pertama diturunkan ke muka bumi adalah Adam alaihissalam. Maka Adam diturunkan. Bagaimana proses diturunkannya Adam alaihissalam? Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan. Allah turunkan lebih dulu ke bumi Jibril. Dari tanah yang ada di bumi, Jibril membentuk sebuah konstruksi fisik yang disebut dengan basyar dari tanah bumi. Dijelaskan dalam surat Sad ayat 71. Baca sama-sama. Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya akulah pencipta basyar dari tanah melalui Jibril. Fa'idha sawaitu, kalau basyarnya sudah sempurna, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari rohku, kutiupkan salah satu dari ruh-ruh ciptaanku, kutiupkan salah satu dari ruh-ruh koleksiku.
Nah, yang pertama diturunkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam basar itu Adam. Dan nanti dari basarnya Adam, badannya Adam dibikin basar yang kedua. Turunkan rohnya Hawa. Basar Adam, basar Hawa kawin, terbentuk basar lain, turunkan roh lain, turunkan roh lain. Maka di muka bumi ini sampai nanti menjelang kiamat, seluruh basar, seluruh manusia secara badan fisik, basarnya itu semua bersumber dari Adam. Maka Adam disebut Abul Bashar, bapak basar, bapak badan. Tetapi Muhammad SAW disebutnya Abul Insan, bapak kemanusiaan. Karena manusia yang hakiki bukan yang badan. Manusia yang hakiki itu yang roh. Ditiupkan masuk dalam badan. Apa fungsi badan? Cangkang, wadah, casing. Tapi manusia yang diutus membawa misi dan tujuan hidup, manusia yang mengemban tugas dan tanggung jawab, manusia yang ini. Maka perintah-perintah agama ditujukan kepada manusia yang roh ketika sedang berada di dalam badan, di dalam basar. Kita adalah manusia rohani. Saya gunakan di sini nafs. Nafs itu dalam bahasa Arab artinya diri. Ibda bi nafsi. Mulailah dengan nafsu, mulailah dengan diri. Teman-teman kita yang keturunan Arab sering ngomongin, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Jadi apa itu nafsi-nafsi? Sendiri. Jadi nafsu itu artinya diri. Diri kita yang hakiki, diri yang berwujud roh, dihadirkan di dalam basar. Basar cuma cangkang, wadah, casing. Makin lama basarnya makin tua, lemah, sakit-sakitan, lalu ada saatnya basar mati. Kalau basar mati, bagaimana dengan diri yang berwujud roh? Dicabut, dikeluarkan dari basar. Dikeluarkannya roh, itu namanya wafat. Lihat surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffa. Allah akan mewafatkan. Al-anfus, jamak dari nafs. Allah akan mewafatkan diri-diri manusia. Diri yang mana? Diri manusia yang hakiki, yang roh. Kapan diwafatkannya? Hina mautiha, di saat kematiannya. Apa itu mati? Mati itu kehabisan energi, hayat, nyawa. Kalau hayat, nyawa, energinya habis, blok, kolaps, mati. Begitu mati, bagaimana dengan roh? Cabut, dikeluarkan. Itu namanya wafat. Jadi sebenarnya beda mati dan wafat. Mati itu peristiwa badan yang berhenti karena kehabisan energi. Fungsinya berhenti, blok, itu mati. Tapi dicabutnya roh, itu wafat. Kalau mau catat boleh. Sebenarnya di YouTube juga udah banyak cara saya seperti ini. Ya. Itu surat Az-Zumar 42, juga dijelaskan dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 60 dan 61. Basar mati, ruh diwafatkan. Basar yang sudah mati dikubur, masukkan ke dalam tanah, busuk, terurai, musnah, menyatu tanah, hancur. Tapi ruh tidak mati. Ruh tidak mati. Ruh melanjutkan kehidupan. Karena itu tidak usah takut mati. Ibu-ibu kalau suaminya mati, duka cita juga jangan terlalu lama. Kemarin ada seorang kawan kirim kabar, Ustaz, abang saya hari Kamis pagi menjelang subuh selesai tawaf, beliau mencium Hajarul Aswad. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat dan di rakaat kedua sujud tidak bangun-bangun. Ketika akhirnya diperiksa sudah mati sesudah tawaf, sudah mencium Hajarul Aswad dalam keadaan itu. Sebuah kematian yang indah. Apa reaksi saya? Saya turut bersuka cita. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang paling indah bagi kita kecuali husnul khatimah. Toh kematian bukan kehancuran.
bahwa ada rasa sedih terpisah, itu hanya sementara. Tahu nggak? Doa yang paling banyak saya baca, ya Allah, bila sudah saatnya tiba Engkau memanggil aku, berikanlah kepadaku kematian yang mudah dan indah. Jauhkan dariku kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Berikan kepadaku kematian yang mudah dan indah. Jauhkan dariku kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Itu dibuat supaya lebih puitis, tapi bahasa Arabnya pendek. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Saatnya itu. Allahumma hawwin alaina. Bagi kita kematian bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, apalagi matinya mati syahid. Karena kematian itu bukan kemusnahan, bukan kehancuran. Sama makanya nih, Bapak Ibu mau mati nggak? Masih ragu ya. Bapak Ibu mau masuk surga nggak? Bagaimana mungkin ente masuk surga kalau kagak mati duluan? Jadi kalau masuk surga harus mati duluan. Betapa banget di dunia. Penduduk makin banyak, gantian dong. Kalau ente nggak mati-mati, anak cucu gimana mau hidup nanti? Itu. Jadi gak usah takut dengan kematian. Minta kematian yang mudah dan indah. Dijauhkan dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Baik. Jadi gak usah takut mati. Semua orang pasti mati. Terutama setelah pada pensiun. Maka banyak teman kita, tetangga kita ya, tak lama setelah pensiun, mati. Maka pegawai-pegawai yang akan menjelang pensiun pun, untuk mereka disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Ada yang sudah MPP sini? Berarti itu disiap-siap. Mati pelan-pelan. Roh setelah diwafatkan, dibawa sampai nanti kita menghadap Allah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada saat menghadap Allah, setiap manusia dipanggil menurut imamnya masing-masing. Itu. Beruntunglah orang-orang yang sudah bertarekat, karena dia memiliki mursyid. Siapa itu mursyid? Mursyidnya itu ulama, yang wali, yang sholihin, dan dia menjadi mursyid, menjadi pemimpin. Dan dia jadi mursyid karena dia murid dari mursyid yang di atasnya. Murid dari mursyid di atasnya sampai kepada Rasulullah. Maka ketika nanti dikumpulkan di hadapan Allah, dipanggil menurut mursyidnya masing-masing, menurut imamnya masing-masing. Yaitu ada yang imamnya apa? Arema. Apa itu? Saya nggak tahu ya, kita berduka, tapi kan kita menyesalkan. Itu. Ada yang mursyidnya Roma Irama kali. Hati-hati. Setiap orang saat dipanggil menghadap Allah menurut imamnya masing-masing. Siapa imam Anda? Siapa mursyid Anda? Itu ya. Oke. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ada suatu hari yaqumur ruh, berdiri itu ruh bersama malaikat di kanan dan di kiri, saffa, membentuk saf. Hadap Allah. Yauma, dan pada hari itu la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada manfaat harta maupun keturunan. Harta tidak terbawa. Keturunan yang dibangga-banggakan, disekolahkan, sekolah yang hebat-hebat. Kita dipanggil menghadap Allah. Anak keturunan gak ada yang mau ikut mendampingi. Lalu kita menghadap Allah bagaimana? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali kita yang rohaniah ini menghadap Allah membawa qalbu yang selamat, qalbu yang bersih. Apa itu qalbu? Ini yang saya mau bahas. Jadi tadi itu baru bagian pertama. Nafs atau diri manusia yang hakiki adalah ruh. Ruh ditiupkan masuk ke dalam basyar. Basyarnya mati, ruh diwafatkan,
Rasa dikubur, busuk, hancur, musnah. Roh, diri manusia yang hakiki tidak mati, tidak musnah. Dan saat menghadap Allah yang paling penting, roh itu membawa qalbun salim. Maka sekarang poin kedua, apa itu qalb? Meskipun di sini tulisannya 3. Bashar, badan kita memiliki qalb. Jiwa atau roh kita juga memiliki qalb. Di dalam bahasa Arab, qalb itu ada 2. Banyak orang yang tahu, sangka qalb cuma 1. Mana qalbnya bashar? Ini hadis Nabi. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, baiklah jasad seluruhnya. Kalau gumpalan daging itu rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ala wa hiyal qalbu. Mudghah itu, gumpalan daging itu disebut qalbu. Jadi ini qalbu yang berupa gumpalan daging. Qalbu yang merupakan bagian dari jasad. Di sini qalbu yang macam ini disebut dengan istilah apa? Di sini orang-orang sini nyebut qalbu dinamakan sebagai apa? Kalau ustaz-ustaz lagi ceramah membahas ini, di dalam tubuh ada segumpal qalbu, ada segumpal daging. Daging itu adalah qalbu. Qalbu diartikan apa di sini? Di mana-mana di Indonesia, termasuk di Malaysia, mudghah yang gumpalan daging ini yang disebut qalbu ini diartikan hati. Dan itu keliru. Mana hati? Ini hati. Bahasa Inggrisnya liver, bahasa Yunaninya hepat. Dada sebelah kanan, bagian bawah, di belakang tulang iga, di balik ini ada hati. Liver, hepat, merah. Tugasnya menyaring darah. Menyaring darah. Pernah ikut terapi fasdu yang ditusuk darahnya dikeluarin, sampah-sampah darah. Itu kalau yang dipasuk tangan kanan itu adalah darah yang kaki kanan. Kalau yang kaki kanan itu dipasuk, itu yang dikeluarkan sampah darah yang mau masuk liver, keluarkan. Jadi darah masuk ke liver disaring, difilter virus, kuman, zat partikel bebas, termasuk asap rokok. Ada ahli hisab di sini. Itu bikin berat kerjaan hati. Hati, liver, bahasa Arabnya adalah kibdu. Kalau di Mesir dimanafkan jadi kibdah. Besok awal November saya ke Mesir karena banyak mahasiswa Indonesia, Malaysia, Brunei yang sedang kuliah di Universitas Al-Azhar minta diberikan penjelasan tentang tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Sebagian sudah ada. Saya akan ke sana memberikan training pelatihan apa itu tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya, jelaskan. Sebagian ada yang sudah sejak 3 tahun lalu. Maka nanti kira-kira 2 tahun mendatang mulailah para sarjana Al-Azhar itu akan pulang dan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya nanti akan memiliki ratusan ustaz dan ulama lulusan Al-Azhar. Amin. Kibdah bahasa Mesir. Orang-orang Arab di Indonesia kebanyakan keturunan Yaman menyebutnya kabid. Pernah saya beli kambing buat akikah anak pasar Tanah Abang yang jual keturunan Arab. Sudah saya bayar, saya sembelih. Lalu saya minta dia yang beresin, lupas kulit, potong-potong daging. Tiba-tiba dia nanya, ngagetin, "Stop, ini kabinnya untuk menjalin satu dengan daging di karung." "Stop, ini kabinnya." Saya bingung, ini kabinnya. Di kantor saya kabin kepala bintang. Saya ngeja dulu, kalau dia sebut kabin, kaf, ba, dal. Oh, kibet. Di madrasah saya belajarnya kibet. Kibdun, hati, liver. Jadi kolbu bukan hati.
dari dulu sampai sekarang kolbu itu. Kenapa di Indonesia termasuk pesantren-pesantren masih banyak diajarkan kolbu itu jantung? Membahas hadis ini adalah wahyal kolbu hati. Jadi guru-guru pesantren banyak ngajarin yang keliru. Pesantren kolbu diartikan hati. Si santri itu jadi kiai ngajarin salah lagi. Jadi kiai ngajarin salah lagi. Terjadilah kekeliruan yang istiqomah berjamaah. Bergenerasi-generasi. Beberapa generasi keliru dulu. Berjamaah istiqomah. Kolbu itu jamaah. Bukan hati. Hati itu kita. Saya sering tanya anak-anak sekolah. Kamu secara biologi, belajar biologi, ayo, betul biologi. Anak saya, mana buku biologi kamu? Coba berikan, saya mau lihat. Buka-buka bukunya, ada gambar seperti ini. Saya potret. Judulnya At-Tarkib Ad-Dakhili lil Qalb. At-Tarkib struktur. Ad-Dakhili internal, bagian dalam kolbu. Gambarnya jantung. Jadi kolbu itu jantung. Di kota Madinah, rumah sakit besar, Al-Mustasfa lil Qalb. Rumah sakit kolbu, rumah sakit jantung. Dokter fil qalb. Dokter kolbu, dokter spesialis jantung. Kolbu itu jantung. Kenapa dia bisa jadi hati? Itu. Udah salah istiqomah lagi. Ya? Oke. Kalau hati, tidak ada kanan. Bentuknya seperti ini. Oke. Ada orang kena tusuk, mungkin berkelahi, mungkin kecelakaan, tembus ke dalam kolbunya, bocor, bolong, terjadi pendarahan di dalam. Taruh di meja operasi, dibelek badannya, dibengkek, dikuatkan, dikeluarkan kolbunya, jantungnya. Sekarang operasi direkam dari atas pada kamera CCTV, sehingga nanti kalau ada tuntutan, wah ini dokternya kurang ahli ini, nah itu bisa dilihat videonya. Oh, tidak semua prosedur operasi sudah benar. Ya mati juga bapak saya emang udah aja. Video operasi jantung dari dokter ini yang saya pinjam. Nah ini tulang iga nih yang terakhir sebelah kiri. Nah, pembuluh darah disambut dengan pipa supaya darahnya nggak terbuang. Darah biru mahal. Sambungan ke empedu digunting. Lalu kolbunya ditarik keluar, jantung ditarik keluar. Bersihin, sedot. Lama kelamaan kolbu jantung tidak lagi berbentuk-bentuk. Tinggal diperiksa mana bagian yang bocor, yang robek. Kalau ini bekas potongan tadi, ayo robek sini. Pada saat ditarik, dibentangkan, kelihatan ini pincet, bolong hitam. Ah, itu ada bolong. Oh, di situ robeknya, bocor. Terus kalau udah ketahuan bocor, diapain? Jadi jahit. Kenapa dijahit? Karena dia cuples, gak pakai bandalan. Masukkan lagi rongga dada, sambungin pembuluh darahnya, lalu kagetin pakai gelombang listrik. Coba ikuti saya, angkat tangan kanan, tempelkan tengah dada, agak miring ke kiri sedikit, geser kiri. Tekan keras. Terasa nggak? Terasa? Ada yang udah nggak terasa? Pakai 5 bulan. Pegang. Kalau perlu sambil merem, kencengin ditekan sampai terlihat jantungnya itu kolbu. Ikuti ucapan saya. Ya Allah, terima kasih. Engkau selalu memelihara kolbuku. Engkau selalu mengurus dan merawat kolbuku. Bahkan di saat aku lupa kepadamu,
Engkau tidak pernah lupa merawat kolbu. Bahkan di saat aku bermaksiat terhadapmu, Engkau terus memelihara kolbu. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ini kolbu. Itu kolbunya badan. Jadi badan ada kolbunya, jantung. Sini ke kiri. Tapi jiwa kita, roh juga punya kolbu. Gitu. Roh juga punya kolbu. Ya. Hadisnya, ini hadisnya. Innal mu'min. Sesungguhnya orang beriman. Orang beriman itu kolbunya bersih. Tapi sebersih-bersihnya orang beriman, idza aznaba, di saat dia berdosa. Kenapa berdosa? Di saat dia dengki, di saat dia marah, di saat dia kecewa, di saat dia cemburu, di saat dia munafik. Begitu dia sedang berdosa, karena nuqtatun sauda, terbentuklah bercak-bercak hitam di dalam kolbunya. Maka kolbu orang beriman itu tidak lagi bersih putih, tapi dia muncul bercak-bercak hitam. Semakin banyak dosanya, semakin banyak bercak hitam, seluruh kolbunya hitam. Saya tanya pada kawan yang dokter bedah jantung, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi kolbunya, jantungnya? Yang belakangan dokter baru tahu itu pasien penjahat, perampok, pembunuh, pemerkosa, koruptor. Sering. Ternyata pasien yang saya tangani orang jahat. Apa warna kolbu orang jahat itu? Hitam kan? Sepanjang saya jadi dokter, saya tidak pernah lihat jantung kolbu warnanya hitam. Jadi kolbu fisik, kolbu badan tetap merah. Lalu bagaimana hadis mengatakan orang jahat kolbunya hitam? Kolbunya merah. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, wa firru al-qalb, di dalam ruh ada kolbu. Jadi kolbu itu inti dari ruh. Pusatnya ruh adalah kolbu. Dan inti dalam bahasa Arab disebut lubun. Jamak dari lubun albab. Albab diberi alif lam ma'rifah menjadi al-albab. Dari situlah muncul istilah ulil albab. Uli yang memiliki al-albab, lub, inti. Siapa yang memiliki inti? Manusia. Manusia itu hakikatnya roh, jiwa. Tetapi inti dari roh, inti dari jiwa adalah kolbu. Kolbu itu lub, inti. Karena itu semua potensi-potensi rohaniah mengakar bersumber dari kolbu. Ya. Pada tubuh kita ini ada potensi kinetik, gerakan fisik. Tetapi pada jiwa kita ada potensi cinta kasih, sabar, jujur, iman. Nah, itu potensi rohaniah. Dan semua potensi rohaniah itu sabar, jujur, berani, semangat, itu akarnya ada di intinya yaitu kolbu. Di kolbulah letaknya kesadaran. Di kolbulah letaknya perasaan. Di kolbulah letaknya memori, ingatan. Di kolbulah letaknya irada, kemauan, semangat. Di kolbulah letaknya iman. Di kolbulah letaknya akhlak, moral. Di kolbulah letaknya kecerdasan. Ini bukan mengada-ada. Ini banyak penjelasan ayat hadisnya banyak. Bahannya ada di sini. Cuma kalau ini saya uraikan lagi nanti terlalu melebar, kita nggak itu lain kesempatan aja. Tapi yang jelas kecerdasan itu berakal. Catat surat Al-Hajj surat 22 ayat 46. Lahum qulubun yaqiluna biha. Manusia memiliki kolbu dan dengan kolbunya yaqilun, mengakal. Jadi proses mengakal itu terjadi pada kolbu. Kecerdasan itu kolbu. Di dalam Quran tidak ada istilah akal.
sebagai isim, sebagai noun kata benda. Tidak ada. Yang ada dalam Quran yaqilun, ta'qilun sebagai fi'il, sebagai kata kerja. Dan proses yaqilun itu dilakukannya oleh qalb. Surat Al-Hajj ayat 46. Itu. Mengakal itu bukan di sini Pak, ini di otak. Ya. Memori, ingatan di qalb. Memori bukan di otak Pak. 2 jam setelah manusia mati, maka otaknya mulai meleleh. Otak adalah organ tubuh yang pertama meleleh setelah manusia mati. Ibu yang sering belanja ikan busuk bagian mananya? Kepala duluan atau ekor duluan? Kepala, karena di kepala ada otak. Jadi 2 jam setelah kematian otak itu akan meleleh. Kalau memori adanya di otak, begitu otak encer berubah, bukan berarti pintar dia. Encer itu udah meleleh. Ya. Lalu ruh bawa menghadap Allah. Allah tanya, kamu di muka bumi ngapain aja? Ruh bengong. Kan katanya ingatan di otak, otaknya ada di kepala. Tidak, memori ingatan ada di kolbu, dan kolbu adalah pusat dari ruh. Terbawa. Ya. Iman kolbu itu jelas hadisnya. Annal amal nazalat fi jazil qulubi rijal. Saudara sekalian, kolbu yang ruh ini, kalau kolbu yang badan itu jantung, tapi kolbu yang roh ini bahasa Indonesianya adalah hati nurani. Cuma orang sering merasa kepanjangan disingkat jadi hati saja. Keliru. Kalau hati, liver, maka sebut lengkap hati nurani. Jangan disingkat-singkat. Kalau disingkat jadi hanura. Hati nurani. Orang Jawa, orang Sunda, orang Bali menyebutnya mana. Pegawai hotel, Mas, ini uang. Dari mana? Sisa kegiatan di hotel tadi. Itu kegiatan pesta Valentine's. Banyak maksiatnya, minum-minuman keras. Bukan mahram pada peluk, bukan cium-ciuman. Saya nggak terima uang yang macam begitu. Meskipun itu hadiah. Kenapa? Di dalam diri saya ada yang menolak hal seperti itu. Di dalam mana Allah, di dalam mana saya. Ada apa di dalam mana? Ada iman. Ada apa di dalam mana? Ada moral, ada akal, ada kesadaran, ada perasaan. Mana? Orang Batak menyebutnya roh. Maka ada perusahaan farmasi milik orang Batak namanya Dosni Roh. Orang Dayak menyebutnya Otin Omso. Orang Bugis menyebutnya ini Nawa Madecek. Orang Makassar menyebutnya Ati Macino. Orang Cina Bangka Belitung seperti Ahok menyebutnya Yongsi. Orang Malaysia menyebutnya Minda. Karena Malaysia lama dijajah Inggris. Inggris menyebutnya mind. In our mind, in my mind. Juga disebut hak. Loh, hak bukannya jantung, Pak. Lihat aja kamus bahasa Inggris yang terkenal, Merriam-Webster. Ada yang secara fisik, kalau masalah organ yang banyak mengandung otot yang di dalamnya hollow, ada ruangan. Jadi jantung tugasnya menjaga sirkulasi darah. Tapi ada yang once in a month, bagian terdalam dari seseorang yang disitulah bersumber karakter, kepribadian, kecerdasan, minat, perasaan, emosi dan moral. Itu yang roh. Jadi ringkas cerita, Bashar badan manusia ada kolbunya jantung, tetapi diri manusia yang hakiki bukan badan. Ini cuma cangkang, casing. Manusia yang hakiki adalah yang roh, yang kemudian ditiupkan masuk ke dalam Bashar. Dan ketika ditiupkan, roh menyatu dengan semua badan, kolbunya roh menyatu dengan kolbunya badan. Maka orang-orang tarekat Naqsabandiyah kalau disebut zikir kolbi, langsung dia nunduknya tidak tengah ke kiri dikit ke arah jantung. Loh ini kan jantung, jantung itu kolbunya badan.
di dalam jantung ada kolbunya ruh. Itu. Aktifkan zikir di sini. Itu. Ya. Maka sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, ini anakku, tolong berkahi dia, doakan dia. Lalu Nabi meletakkan tangannya di dada beliau. Jangan heran para ulama dalam memberikan ijazah zikir itu meletakkan di dada kiri. Ya, seperti Syekh Hisham Tabbani, pemimpin tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dari Amerika. Lihat gambarnya, ada yang tanya, kenapa yang dipegang kepala? Kalau kepala kan rupiah, Pak. Ya, jadi ada yang dikasih zikir, ada yang dikasih rupiah. Oke. Nah, terakhir, kalau saya lagi ngajar terus bilang terakhir, itu untuk membuat orang yang lagi ngantuk jadi hilang. Terakhir, dia nggak tahu setelah terakhir ada penghabisan. Setelah penghabisan ada penutupan. Setelah penutupan ada kesimpulan. Setelah kesimpulan ada doa. Ini baru terakhir. Apa urgensinya? Apa pentingnya kita belajar qalbu? Surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia melalui qalbu. Begitulah pentingnya. Karena itu juga dalam sebuah hadis Nabi katakan, sesungguhnya Allah tidak mengamati lahiriahmu, badanmu. Yang setiap saat Allah cermati, Allah perhatikan adalah qalbumu. Sekarang Allah sedang mengamati qalbu kita. Terlihat oleh Allah mana yang qalbunya sedang penuh syukur. Penuh syukur. Syukur aku ikut pengajian ini. Dapatlah tambahan ilmu, memperkuat iman. Tapi Allah lihat juga ada yang qalbunya lagi menggeruduk. Ini Ustaz ceramah panjang-panjang. Kapan konsumsi keluar? Terserah deh. Allah yang lihat sekarang. Mau kesel, mau beruntung, mau bersyukur, urusan ente dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah itu melalui qalbu. Kalau qalbunya kotor, sudah rusak. Gak beres, kotor, gak ada komunikasi. Bagaimana membersihkan qalbu? Zikir. Tidak ada jalan lain. Karena itu zikir tidak cukup sampai di mulut. Zikir itu dari mulut arahkan ke qalbu. Inna likulli syai'in syifaa, kata Nabi. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wa inna masqalatul qalbi zikrullah. Dan pembersih qalbu adalah zikrullah. Jadi zikir itu bukan nyebut-nyebut saja. Zikir itu arahkan ke qalbu. La ilaha illallah. 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 Sampai karena sudah terlanjur seringnya, ketika mulut pun diam, di sini terus zikir. Allah. Zikir yang bila sautin wala harfin. Zikir yang tidak lagi menggunakan suara, tidak lagi membayangkan huruf. Dia menjadi zauq, menjadi kesadaran, menjadi rasa, menjadi syukur. Terus, maka saat itulah wajilat qulubuhum, bergoncanglah qalbunya. Surat Al-Anfal. Wa idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Ada goncangan iskun, kerinduan kepada Allah. Ada goncangan mahabbah, cinta kepada Allah. Ada goncangan khauf, takut, tapi sungguh pun takut, tetap berharap diampuni oleh Allah. Ada khauf, ada raja.
Ada takut tapi penuh harap. Ujung-ujungnya tawakal, pasrah. Dan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya. Fadhkuruni, zikirkan aku, ingat aku, rasakan kehadiranku. Al-Qur'an, aku akan zikir kepada kalian. Ketika Allah zikir kepada hamba, Allah memancarkan nurnya ke dalam qalbu itu hamba. Nurul maghfirah, nurul rahmah, nurul barakah, nurul hidayah, nurul inayah, dan lain-lain. Itu ketika orang zikir, nur itu yang turun. Kok kita nggak lihat Pak orang lagi zikir dapat nur? Mata kita yang punya keterbatasan. Cahaya itu macam-macam frekuensinya. Tanya kalau di sini ada guru fisika. Ada gelombang cahaya yang 400 terahertz sampai 800 terahertz. Itulah gelombang-gelombang cahaya yang terlihat oleh mata manusia sebagai merah, jingga, kuning, hijau. Tapi kalau frekuensi cahayanya itu terlalu rendah, mata nggak lihat. Merah itu frekuensi paling rendah. Lebih rendah dari merah namanya infrared. Coba datang ke mall. Begitu kita mendekati pintu kaca, maka pintu kaca terbuka. Kalau orang yang ngerti, kita baru dekat, pintu sudah terbuka. Ada jinnya di sini. Bukan, di atas pintu ada gelombang infrared memancar. Kita nggak lihat infrarednya. Tapi begitu infrared itu kena badan kita yang mendekati pintu, terpantul balik ke sensornya, sensor diubah menjadi fungsi motorik, maka pintu terbuka. Jadi ada gelombang cahaya yang tidak terlihat oleh mata karena keterbatasan mata. Lah malaikat dicipta dari cahaya, kenapa nggak kelihatan? Cahayanya terlalu tinggi frekuensinya. Orang sedang zikir mendapatkan cahaya ilahi, kok nggak kelihatan? Mata kita yang punya keterbatasan hanya mampu menangkap cahaya antara 400 sampai 800 terahertz. Terlalu rendah atau terlalu tinggi maka nggak bisa. Apakah bisa diperkuat dengan teknologi? Bisa. Maka gunakan Google teropong infrared. Malam gelap pakai teropong infrared. Itu kalau orang lihat. Ciptakan lagi teknologi yang lebih lagi. Barangkali satu saat, maka begitu kita lihat orang lagi sholat, zikir, kita pakai teropong kelihatan cahaya. Satu saat teknologinya akan terbuka. Sekarang sudah ada VR, virtual reality, sudah AR, augmented reality. Satu saat akan teknologi akan bisa membuktikan. Dengan teknologi foto Kirlian saja sudah mulai terbongkar sekarang. Ada kalau di foto itu pakai foto Kirlian, saya ada foto saya. Itu coba deh, biasa foto, cekret. Kemudian kita akan foto, tapi kamu zikir dulu, zikir. Foto itu lain nanti warna. Orang bilang warna auranya. Jadi teknologi nanti akan membuktikan. Cahaya. Kalau kalbu yang rohani banyak mendapat cahaya, pantaslah Rasul selalu berdoa. Allah menjadi fi qalbi nur. Ya Allah, aktifkanlah di dalam kalbuku nur cahaya. Ketika cahaya banyak masuk ke dalam kalbu, ke dalam ruh, maka wajar ketika nanti basyarnya badannya mati, roh dicabut keluar, kalbunya bercahaya, rohnya bercahaya, maka nanti di akhirat ada orang-orang yang Allah perintahkan kalian masuk surga, maka bergerombolah orang berjalan yang para roh itu berjalan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, tetapi cahaya memancar ke arah depan dan ke samping mereka. Itu adalah para roh suci. Dulu biasanya kalau menjelang Lebaran itu dibagikan ini, ramai ini. Bukan. Umar meriwayatkan, kata Nabi,
Di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang mereka bukan nabi dan bukan syuhada, tapi justru mereka membuat para nabi iri. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka ditempatkan di atas hamparan cahaya. Ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, Rasul mengutip surat Yunus, ala inna awliya Allah, itulah para wali Allah. Jadi roh. Maka ngajinya makin panjang, karena makin malam cahaya makin keluar. Ya, makin banyak dapat rahmat dari Allah. Insyaallah. Jamaah al-mustaghfirin, mustaghfirin ya, betul ya. Al-mustaghfirin, orang-orang yang terampuni. Amin. Nah, kalau kolbunya ruh banyak dapat cahaya. Padahal kolbunya ruh itu berada di dalam kolbunya badan, yaitu jantung. Berarti jantung pun kebagian cahaya juga. Dan dua orang ahli otak, Profesor Dr. Michael Persinger dan P.S. Ramachandra, hasil penelitian mereka membuktikan pada bagian otak ada sel-sel otak yang bereaksi terhadap apapun yang terjadi di kolbu. Apakah itu jantung, kolbu dalam arti jantung, atau kolbu dalam arti hati nurani, apapun yang terjadi di sini itu terefleksikan di sini, itu langsung bereaksi. Dan mereka menyebutnya dengan istilah black spot. Istilah ini dipinjam oleh seorang ahli fisika perempuan, Dr. Fisika Dana Somal. Dia menulis bukunya itu dibaca oleh Ari Ginanjar di ISQ, dan Dana Somalnya pernah diundang oleh ISQ datang ke Jakarta. Maka kemudian Ari Ginanjar banyak menggunakan istilah black spot. Apa artinya? Di titik otak bagian tengah ini refleksi dari apapun yang terjadi pada kolbu. Akibatnya apapun yang terjadi pada kolbu, apakah marah, benci, zikrullah, mempengaruhi ini. Dan di otak itulah ada kelenjar pituitari yang menjadi sumber yang menghasilkan hormon-hormon lain, mempengaruhi sistem saraf, hormon dan imun. Jadi bahwa orang dengan zikir lalu tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih rileks, itu bonus barokah. Sebenarnya zikir itu kolbu ruh disambungkan ke Allah. Tapi bahwa Allah berikan karamah, barokah, rahmah, lalu apa yang terjadi pada kolbu ruh berpengaruh pada kolbu jantung, berpengaruh pada kolbu, pada otak dan seluruh saraf hormon, itu mah bonus barokah. Jangan dijadikan tujuan. Tujuan zikir ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang bermaksud. Waridauka makhluki, hanya ridhomu yang aku cari, bukan yang lain-lain. Zikir bukan buat jadi sakti. Zikir bukan buat supaya gak mempan dibacok, bukan. Tapi kalau sekali-sekali orang membacok nggak mempan, itu mah bonus dari Allah, bukan tujuan. Itu, ya, begitu. Barokah itu bonus. Nah, saudara sekalian, selesai sudah materi yang berjudul mengenal diri menggapai ilahi. Istilah mengenal diri menggapai ilahi kalau di pesantrennya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenal diri menggapai ilahi. Kenali dirimu yang mana? Bukan badan, diri yang hakiki, roh. Roh ini dimasukkan ke dalam badan yang cangkang. Badan mati, roh tidak mati. Apakah nanti kita nggak punya badan lain? Ya kalau diperlukan, Allah ciptakan badan lain. Maka dalam Quran digambarkan ada roh jahat dimasukkan ke neraka, api yang menyala-nyala supaya dia merasakan betul panasnya api. Untuk roh itu menciptakan badan baru, kulit baru, masukin, terbakar, nyeri, panas, hangus, hancur semua kulit dagingnya, itu roh dikeluarkan, bikinkan lagi kulit baru, daging baru, masukin lagi. Begitu juga masuk surga, roh masuk surga. Apakah perlu badan? Ya kalau perlu ciptakan badan baru. Maka ketika seorang nenek meminta ya Rasulullah, doakanlah si nenek tua ini, si nenek yang sudah bongkok dan keriput ini supaya masuk surga.
Nabi bercandai dikit, Neng, di surga tidak ada nenek-nenek yang keriput. Nangis tuh nenek. Jadi gimana nasibmu? Emang aku kenal engkau terlambat, dari dulu aku hidup di zaman jahiliyah. Udah tua baru kenal engkau. Nanti di surga nggak ada nenek keriput, gimana nasibmu? Nabi jelaskan, nenek badannya mati, ruhnya dicabut, untuk ruh disiapkan badan baru, dan semua badan kita jadi muda semuanya. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang tertentu yang pernah Allah izinkan, semua terjadi dengan izin Allah, sempat mengintip alam bangsa. Ternyata betul, mereka yang di sana, orang-orang tua kita yang ahli ibadah itu muda-muda semua. Termasuk dalam COVID kemarin, banyak itu yang dalam situasi COVID Allah kasih kesempatan nengok perutnya. Udah 39 ahli pasang infus, dokter udah katakan bakal mati juga nih orang. Hidup lagi. Belakang ada cerita, aku sempat terbawa. Allah aman. Itu delusi, halusinasi. Nah, iya. Tapi kalau yang bercerita punya pengalaman begitu ratusan orang, itu kan jadi mutawatir, nggak bisa dianggap sembarangan. Itu ya, termasuk orang-orang yang sangat bisa dipercaya. Saudara sekalian, masalahnya adalah bagaimana supaya ruh kita ini, bagaimana caranya supaya ruh kita ini bisa tersambungkan ke Allah, terbersihkan dan tersambungkan ke Allah. Itu intinya. Supaya kalbu kita terbersihkan, tersambung ke Allah, mau tidak mau kita harus mengalami proses tazkiyah. Sebagaimana Allah sudah mengutus Rasulullah, dan Rasul turun ke bawah, selalu saja ada ulama, wali yang ditugaskan menjadi mursyid. Saya seorang alim, seorang wali yang juga menjadi mursyid, yang kemudian memberikan talqin zikir tazkiyah ke qalbu saya adalah Syekh Ahmad Sayyid Wafat Tajul Arifin, yang dikenal dengan nama Abang Anak. Saya agak lupa tadi ya memperkenalkan diri. Jadi selain saya wakil ketua Komisi Pendidikan di MUI Pusat, saya juga dewan pengawas syariah di Lembaga Zakat dan Berwakaf, IPF, dan di Rumah Sakit Anak Syariah Ahmad Wadi. Saya diamanahkan menjadi wakil talqin mursyid Tarekat Pedagang Sabandiyah oleh Abang Ano, dan saya pernah selama 2 tahun menjadi mudir Jam'iyah Al-Tariqah Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah, perhimpunan pengamal tarekat yang muktabaroh di kalangan NU. Roh Islamnya Habib Lutfi, saya mudir A, ketua umum 2 tahun. Saya jumpai banyak mursyid-mursyid tarekat, ada 42 jenis tarekat muktabaroh. Saya pimpin mereka. Nah, tetapi saya sendiri mendapatkan talqin zikir itu dari Abang. Diberikan talqin zikir, ditanamkan bazrul zikir, bibit zikir. Kalau sebagian orang menyebutnya baiat zikir, sebagian orang menyebutnya ijazah, ya itu hanya istilah saja, beda-beda. Tapi ditanamkan